gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Penyidik bahwa kemarin Alif Ali memenuhi panggilan tersangka, yang mana panggilan itu panggilan kedua, dan ketika dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, penyidik meyakini bahwa perbuatan itu ada, alat-alat bukti terpenuhi, sehingga penyidik dengan kewenangannya berdasarkan syarat subjektif objektif melakukan penahanan terhadap tersangka Alif. Jadi di sini kami mengapresiasi apa yang dilakukan penyidik, bahwa ini adalah harapan besar daripada klien saya, Mbak Aska, bahwa dengan ditetapkannya sebagai tersangka dan dilakukannya penahanan terhadap tersangka tersebut, itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri buat klien saya. Masa tahanan 7 tahun sudah merasa cukup puas mungkin abang dan rekan-rekan atau ke Aska? Itu 7 tahun kan ancaman hukuman dalam pasal 266. Terkait nanti seperti apa nanti putusannya, ya artinya kita melaporkan dengan pasal yang disangkakan demikian, dan kita berharap putusannya juga maksimal, bisa sama dengan ancaman hukumannya. Jadi Kak Aska sendiri sudah merasa puas? Puas seperti apa berarti? Ya, karena udah sesuai dengan yang saya mau, dia ditahan dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Aska ada rencana bertemu dengan Alif nggak sih? Nggak ada. Kak Aska, ini kan rentetan masalahnya kan berlarut-larut nih, sampai sekarang sudah dijadikan tersangka nih Bang. Ada kayak mau damai nggak sih Bang gitu, maupun kalau misalkan Alif minta maaf kepada pihak Mbak Aska nih, gimana nih Bang? Ya, terkait dengan upaya perdamaiannya, saya juga per hari ini tadi pagi sempat menerima chat WA dari salah satu kuasa hukumnya. Kita mengambil sikap karena permasalahan ini sudah berulang. Awalnya dulu ketika ada laporan KDRT yang kemudian sudah dicabut. Kemudian masalah ini terus bergulir, maka itu kita mengambil sikap sampai dengan saat ini belum ada pintu untuk perdamaian. Kita tetap ingin kasus ini berproses sampai ke pengadilan. Aska gimana melihat ini kan banyak juga sebelumnya banyak ditipu juga nih Alif nih, ada Nora Alexandra juga. Lihatnya gimana sih dari Kak Aska sendiri, ini menjadi pelajaran atau gimana? Harusnya jadi sebuah pelajaran buat dia ya, karena kan apa yang diperbuat harus dia tanggung jawab, dari segi fitnah-fitnah, dari yang lain lagi, banyak banget yang dilakukan. Mbak Aska merasa lega nggak sih sampai akhirnya sudah ada titik terang nih dari pihak kepolisian untuk Bang Alif sendiri nih Bang? Sedikit lega. Artinya Mbak Aska mengapresiasi apa yang dilakukan penyidik, walaupun laporan polisi ini sudah lama dibuatnya. Mungkin kemarin dengan bergantinya saya sebagai penasihat hukum bersama rekan saya Bang Fahmi juga, ya akhirnya kita follow up, akhirnya ditetapkanlah sebagai tersangka, dan sampai akhirnya diperiksa sebagai tersangka dan ditahan. Jadi apa ya harapan Aska selama ini tidak percuma lapor polisi, bahwa alhamdulillah telah ditetapkan tersangka, dan kita harapannya segera diproses sampai ke pengadilan. Artinya setelah dilakukan pemeriksaan tersangka, dilakukan pemberkasan, dikirimkan ke kejaksaan untuk cepat P21 dan bisa sampai ke pengadilan. Dan kami siap akan mengawal sampai ke pengadilan, dan Aska siap juga datang sebagai saksi. Ini kan terancamnya dibilang 7 tahun ya. Menurut kalau dari pihak kami sendiri cukup gak sih dengan hukum segitu? Ya itu memang aturannya seperti itu Mbak. Dari pasalnya. Jadi laporan kita ya pasalnya 266, memang ancaman hukumannya 7 tahun. Mbak Aska, ini kan berlarut-larut juga nih, kayak merasa lelah nggak sih untuk mencari keadilan nih Mbak? Lelah banget lah, 2 tahunan kayak gitu. Capek fisik, buang waktu, banyak banget yang dirugikan. Apa yang mendasari Mbak Aska terus berjuang nih Mbak untuk hak untuk Mbak Aska nih Mbak? Keadilan sama harga diri. Harga diri seperti apa nih Mbak? Ya kalau misalnya Mbak direndahkan sama orang lain, ya pasti Mbak memperjuangkan harga diri Mbak kan.
Ada rasa penyesalan nggak sih karena pernah punya hubungan dengan Namanya penyesalan itu kan kan itu bagian dari proses hidupnya Aska. Yang sudah terlewati ya udah. Dan sekarang kita hadapi ke depan, sudah buat laporan polisi. Yang sekarang kita lihat sampai kita selesaikan lah kasus ini sampai selesai tuntas. Mas Kak, ini Bang 7 tahun sudah cukup atau masih kayaknya kurang 7 atau 15 Iya, itu tahun atau gimana? ancaman hukumannya kan 7 tahun pasal 266. Itu kan aturan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kan. Nanti bagaimana hakim memutuskannya itu nanti lihat bagaimana hakim ya kan. Aska trauma nggak nih Kak dalam memilih pasangan nih? Trauma pasti. Coba tanya mbak-mbak di sini, kalau diperlakukan sama seperti saya pasti trauma. Kedepannya akan seperti apa sih Mbak dalam memilih pasangan? Belum terpikir kan. Kan perihal anak-anak gimana? Anak oke. Untuk memberitahukan ke anak-anaknya juga gimana? Memberi pengertiannya seperti apa nih Kak? Masih kecil jadi belum terpikirkan ya. Mungkin nanti dia udah gede bisa cari di media. Tapi untuk pertemuan anak-anak juga? Pertemuan apa ya? kalau misalnya anak menanyakan posisi ayahnya atau gimana? Tinggal jawab apa adanya aja. Tapi kapan sih terakhir kayak komunikasi atau ketemu sama anak? Udah lama ya, itu pas sebelum putusan sidang isbat kemarin. Itu apa Aska sendiri yang melarang atau bagaimana? Akunya aja yang malas ketemu situ. Berarti Jadi hak-hak mengenai orang sebagai ayah, ya kan itu kan ayahnya kan di luar, di isbat perkawinan di putusannya juga jelas menyatakan bahwa perkawinan itu juga tidak sah. Betul. Ya kan seperti itu tidak diakui. Jadi hubungan keperdataannya hanya dengan ibunya. Iya. Seperti itu. Jadi nanti bagaimana anaknya nanti diberikan penjelasan nanti antara ibu dengan anaknya. Iya. Saya pikir kita nggak usah lari dari ke sana. Oke? Kak Aska, tanggapan keluarga teman-teman gimana? Support kah? Ada yang nggak support atau belum? Ini support dari tim kuasa hukum cukup. Keluarga? Keluarga juga udah menyerahkan juga karena kan aku udah dewasa juga ya kayak gitu. Jadi sudah menutup maaf juga buat Alif ya? Iya dong. Kak Aska kemarin kan kayaknya di updatean Instagramnya juga sempat liburan nih. Apakah liburan itu menjadi healing untuk Kak Aska? Siapa? Liburan ke Bali kemarin. Aku. Enggak. Memang suka jalan-jalan aja aku. Berarti artinya jalan-jalan itu bukan untuk memfreshkan pikiran dari masalah-masalah ini ya Kak ya? Enggak sih, memang suka jalan sih. Kalau masalah pasti stres lah. Oke? Kak, mungkin akan ada lagi nanti yang mau mungkin mendekati Kak Aska, mungkin boleh tahu sosok kriteria pasangan selanjutnya Kakak sepertinya pengennya yang kayak gimana sih? Ya gimana? Kayak gua kali ya? Kalau bukan Kayak orang gua. Malaysia, orang Indonesia atau Kalau bisa orang Indonesia aja lah Kak. Jangan lagi yang orang-orang asing lah. Iya, kayak Tarzan lah ya. gimana Kak Aska? Belum pikir ke sana sih. Nggak ada gambaran. Itu yang penting baik sayang sama anak atau gimana? Yang jelas sayang sama dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain, gitu aja sih. Yang baik-baik lah. Tinggi, putih. Bilang kayak gue. Fokus Kak Aska sekarang seperti apa sih untuk kedepannya nih? Masih fokus sama kasus ini dulu sampai tuntas. Berarti akan mau ngawal juga ya? Oh iya, pasti dong. Awal sampai ke pengadilan. Iya. Berarti apapun nanti hasil dari hakim juga akan diterima juga. Pasti. Betul. Artinya kita sudah serahkan ini kan, artinya hukum pidana kan hukum publik. Ketika korban sudah melaporkan kepada pihak kepolisian, nanti diwakili dengan kejaksaan sebagai penuntut umumnya, dan hakim yang akan memutuskan dengan seadil-adilnya, itu kita pasti akan terima. Sudah mempersiapkan apa Bang nanti untuk persidangannya? Nggak ada yang kita persiapkan, yang jelas setiap langkah-langkah yang dilakukan penyidik kita koordinasi dengan baik. Kapan waktunya harus hadir ke persidangan kita datang, kapan diperlukan untuk sebagai saksi kita siap. Kapan sidangnya belum tahu ya Bang? Belum tahu, ini kan baru ditahan. Baru Mas, ditahan. Gimana nih Kak, dikawal 2 pengacara handal nih, rasa syukurnya gimana Kak? Rezeki baik, rezeki banget kenal sama mereka juga. Abang gimana nih Bang? Udah menang? Ya ini kan bukan proses menang atau kalah ya. Ini kan artinya apa yang dilaporkan sama Aska adalah suatu yang harus diperjuangkan.
Artinya laporan polisi yang dilakukan Aska waktu 2020 ya harus sebenarnya bisa sampai titik ditetapkannya pelaku tersebut menjadi tersangka dan bisa diadili di pengadilan. Jadi ini bukan proses menang atau kalah, artinya Mbak Aska di sini selaku korban, selaku pelapor ya ingin mendapatkan keadilan atas laporan polisi yang dia buat. Bang, terkait kasusnya kan dari 2020 nih Bang ya? Ya. Baru titik terang baru hari ini nih. Ya. Nah, itu bisa dibilang Alif itu termasuk sosok yang licin atau bagaimana sih Bang? Ya, saya kan baru pegang perkaranya Aska kan baru 1 bulan 2 bulan yang lalu ya. Iya. Ya, jadi saya belum bisa ngomong apa-apa mengenai hal itu. Yang jelas ketika saya tangani dan Bang Fahmi, ya saya akan follow up terus sampai akhirnya penyidik bersama-sama dengan kita, artinya dengan bukti-bukti yang kita ajukan, akhirnya penyidik yakin untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi itu, jadi bukan licin atau nggak licin. Artinya ya penyidik sekarang baru meyakinkan dirinya bahwa ini ditetapkan cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum. Mas berarti hati-hati sekarang ya untuk memilih pasangan ke depan. Iya. Oke? Ada harapan spesifik mungkin dari Kaska ke depan? Harapannya dihukum maksimal. Saya jawab. Oke? Bisa lebih ya Bang, bisa lebih dari 7 tahun. Ya nanti kita lihat hukum hakimnya yang memberikan putusan. Mantap. Iya. Harapannya, 7 tahun Kak? aja lama ya. Lama. Oh iya. Harapannya Kak mungkin untuk kedepannya seperti apa? Tuntas ya Bang. Masalah Maksimal, ini ada tuntas. hukuman Dapat hukuman maksimal. Jadikan pelajaran ya. Jangan nakal lagi, jangan ngerugiin orang lain. Gitu. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah.